wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia dengan NIM channel 221377 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan. Baik, di tugas kali ini saya akan menjelaskan apa itu laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laporan laba rugi. Baik, laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama suatu periode tertentu. Yang terdapat akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Yaitu pertama, pendapatan. Ada penjualan. Penjualan adalah hasil yang diperoleh dari menjual barang, dagangan atau jasa baik secara tunai maupun kredit. Besarnya penjualan yang dicantumkan dalam laporan laba rugi adalah penjualan bersih yang berasal dari penjualan kotor dikurangi dengan akun potongan penjualan dan akun retur penjualan. Potongan penjualan adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli. Sedangkan retur penjualan adalah diterimanya kembali barang dari pembeli karena barang cacat, rusak maupun tidak sesuai pesanan atau sebab lainnya. Yaitu akun kedua itu pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha, merupakan keuntungan yang diperoleh dari penjualan selain barang dagangan atau jasa dan bukan merupakan usaha utama perusahaan. Contohnya pendapatan sewa gedung, keuntungan penjualan aset tetap dan lainnya. Yang kedua, akun beban. Akun beban terbagi dua, yaitu beban operasi, biaya-biaya, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan atau diperuntukkan untuk menjalankan usaha pokok perusahaan. Beban ini dibagi menjadi dua, yaitu beban pemasaran atau penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban pemasaran atau penjualan merupakan semua beban yang berhubungan dengan kegiatan untuk menjual barang atau jasa. Misalnya, gaji bagian penjualan, beban iklan, beban angkut penjualan, dan lainnya. Beban administrasi dan umum merupakan semua beban yang berhubungan dengan kegiatan administrasi perusahaan, misalnya gaji staf administrasi, gaji manajer dan direktur, beban sewa, beban depresiasi gedung kantor dan lainnya. Yang akun kedua itu beban lainnya dan rugi di luar usaha. Beban di sini adalah beban yang timbul karena tidak untuk usaha pokok dan kerugian dari penjualan barang selain barang dagangan atau jasa. Contohnya rugi penjualan aset tetap, rugi akibat kebakaran, rugi akibat kecurian, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu pajak, sebuah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemerintah karena adanya peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk yang kedua itu laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan modal perusahaan yang dapat dihitung setelah mengetahui adanya hasil dari laporan laba rugi. Komponen dalam laporan perubahan ekuitas terdiri dari modal awal, yaitu modal awal adalah saldo akhir dari laporan keuangan periode sebelumnya. Modal awal tidak disesuaikan karena koreksi kesalahan pada periode yang sebelumnya serta diperbaiki pada periode berjalan. Yang kedua itu pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi. Penyesuaian diperlukan pada cadangan pemegang saham di awal periode laporan
komparatif untuk menyajikan ekuitas awal ke jumlah yang ditentukan pada kebijakan akuntansi baru. Yang ketiga yaitu pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, yaitu efek koreksi kesalahan periode sebelumnya harus disajikan secara terpisah sebagai bentuk penyesuaian. Yang keempat yaitu saldo yang disajikan kembali, ekuitas yang dapat diberikan kepada pemegang saham pada awal periode komparatif setelah penyesuaian karena adanya perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan periode sebelumnya. Yang kelima yaitu perubahan dari modal saham, yaitu dalam periode terkait modal saham perlu ditambahkan di dalam laporan perubahan ekuitas. Penukaran saham perlu dikurangi dalam laporan. Efek penerbitan serta pelunasan saham perlu disajikan terpisah sebagai cadangan modal saham serta cadangan premi saham. Yang keenam yaitu dividen. Dividen merupakan pembayaran dividen perlu dikurangkan dari ekuitas pemegang saham. Ini karena dividen adalah distribusi kekayaan yang dapat diatribusi pada tiap-tiap pemegang saham. Yang ketujuh yaitu laba rugi pada periode terkait. Laba dan rugi yang diatribusi pada pemegang saham selama periode tercantum dalam laporan laba rugi. Dan yang kedelapan yaitu perubahan dalam cadangan revaluasi. Perubahan dalam cadangan revaluasi perlu disajikan dalam laporan selama hal ini diakui di luar laporan laba rugi, sebab pembalikan rugi penurunan nilai sebelumnya tidak disajikan terpisah pada laporan perubahan ekuitas karena sudah dimasukkan pada laba rugi periode terkait. Yang kesembilan yaitu keuntungan dan kerugian lain. Keuntungan dan kerugian lain yang tidak diakui pada laporan laba rugi dapat disajikan dalam laporan perubahan modal. Naiknya keuntungan serta kerugian aktuarial akibat penerapan nilai tukar pajak, biaya masuk, dan sebagainya. Yang ke-10 itu saldo akhir. Saldo cadangan ekuitas dari pemegang saham di akhir periode pelaporan seperti yang terlihat pada laporan posisi keuangan. Demikian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.